Dikasih datanya di sini di bagian argumentasi. Menurut riset yang dilakukan oleh tim medis, nah itu kan sudah ada data menurut riset. Lalu di penegasan ulang dijelaskan lagi dengan menggunakan kata apa? Oleh karena itu maka jadi bisa menggunakan oleh karena itu kita tidak boleh terlalu banyak makan minum, atau maka dari itu kita tidak boleh, atau
selain akan praktik di kelas, cara menyampaikan argumentasi, anak-anak juga akan diberikan tugas pekerjaan rumah untuk membuat teks argumentasi. Jadi nanti temanya akan ditentukan, sudah? Baik, terima kasih ya Pak. Temanya akan ditentukan, kalian membuat teks argumentasi. Jadi ini adalah 7 ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama apa? Mengandung pendapat atau opini. Yang kedua didukung alasan. Yang ketiga tujuannya meyakinkan pendapat. Disusun secara logis dan sistematis. Meyakinkan pendapat dari pembaca ya. Kemudian disusun secara sistematis. Ini tadi ya, harus tersusun dari tesis, argumentasi dan penjelasan ulang. Kemudian menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Jadi tidak boleh kesan santai ya, harus formal kayak bahasanya baku. Kalimat fakta dan opini lalu memiliki struktur yang jelas. Seperti itu ya. Teks argumentasi. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti ini. Sudah disiapkan untuk contoh. Nih, terlihat? Terlihat tidak? Terlihat. Untuk ulang besar. Nih, sudah Bu, sudah ya. Ini adalah salah satu contoh teks argumentasi. Yang judulnya adalah olahraga solusi jitu menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Pendahuluannya tuh, berarti kalau pendahuluan tadi disebut tesis. Tuh. Olahraga tadi merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh dan meningkatkan kekebalan diri. Dengan gaya hidup yang semakin modern, kebutuhan untuk aktif bergerak menjadi sangat krusial. Nah itu tesis. Pembukanya dulu, olahraga itu merupakan kegiatan yang menjadi kunci menjaga kesehatan. Lalu yang kedua ada argumentasi, ada isi di situ, pendapat yang disampaikan. Yang pertama, olahraga itu untuk apa? Kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental. Biasanya kan kalau orang yang jarang banget olahraga, bangunnya siang, pasti dia dari fisiknya saja akan terlihat gitu ya, akan lesu, terus juga letoy, tidak bersemangat, pucat, seperti itu ya. Di sini ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya, bagus ya. Berarti kelas ini rajin untuk olahraga, jaga kesehatan. Atau kenapa udah dari gini terus? Mau pulang? Bosan mulai kalau bosan ya kasih tugas ya nanti. Oh mau. Sabar ya, nanti ibu akan kasih kalian tugas yang banyak. Ya itu ya. Jadi di sini dijelaskan juga apa kesehatan mental itu untuk apa saja gitu. Dan simpulan atau penjelasan ulang. Nah, dengan sering berolahraga kita dapat menjaga kesehatan tubuh, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesehatan mental. Nah ini ada kata oleh karena itu. Nah ini kan salah satu kata yang tadi ada di penjelasan ulang kan. Oleh karena itu, menjadikan olahraga sebagai bagian dari hidup keseharian adalah investasi terbaik untuk jangka panjang. Itu ya, strukturnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya Bu? Boleh? Gimana Aka? Bedanya teks argumen dengan debat apa Bu? Teks argumen dengan debat. Seperti ini. Bedanya kalau kita berargumentasi dengan berdebat. Jadi kalau kita berargumentasi, kita tidak butuh lawan untuk
debat kan harus lebih dari satu orang dan harus di dalam sebuah kelompok. Kalau debatnya di jalan gimana Bu? Ya bukan debat, berantem ya. Ada yang pernah debat di pinggir jalan? Tidak ya, jangan ya. Teori yang selanjutnya adalah praktik. Silakan untuk kalian membentuk kelompok. Ini kan kalian ada 3 orang ya, berarti satu kelompok untuk membuat satu contoh teks argumentasi. Tidak perlu panjang-panjang dan ini temanya bebas supaya kalian tidak kesulitan ya, karena waktu kita terbatas. Jadi silakan kalian diskusikan bertiga, contohnya nanti ibu minta perwakilan ke depan untuk menyampaikan ya. 2 menit cukup. Buat ya. Ya, membuat contoh teks argumentasi sesuai struktur ya, tesis, argumentasi dan kebiasaan telah. diskusi yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman terkait teks argumentasi dengan tema manfaat membaca buku setiap hari. Dari buku yang sudah dipelajari yaitu dapat dari awalan tesis. Tesis itu membaca buku setiap hari sangatlah penting karena dapat menambah wawasan dan melatih kemampuan berpikir kritis seseorang. Itu masuk ke dalam awalan atau pendahuluan.
argumentasi. Nah, itu melalui kegiatan membaca, seseorang dapat mengenal berbagai pengetahuan baik dari berbagai bidang seperti sains, sosial, dan budaya. Selain itu, membaca juga membantu meningkatkan kosakata atau kemampuan berbahasa orang. Yang rajin membaca biasanya lebih mudah memahami informasi atau menyampaikan pendapat dengan jelas. Itu masuk ke dalam argumentasi, struktur argumentasi. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, oleh karena itu, membaca buku sebaiknya dijadikan kebiasaan harian agar kita menjadi pribadi yang cerdas, berpikiran terbuka, dan memiliki wawasan yang luas. Mungkin itu hasil diskusi yang sudah saya diskusikan dari teman-teman semua terkait contoh dari struktur teks argumentasi. Sekian itu saja saya kembalikan ke Ibu Sita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi tidak dibuka ya, tiba-tiba mungkin karena sudah siang ya, belum dapat MPG kan? Sabar ya, sedikit lagi. Jadi tadi Antalya
mempelajari satu manfaat dan bisa anak-anak terapkan ya di luar lingkungan sekolah kita. Mau Ibu mohon maaf, wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Ibu kita tolong nanti papan bersih harus ya. Baik Ibu. Panduan observasi kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nama calon guru Syifa Anissa dengan NIM 2313041021, tanggal 31 Oktober 2025. Waktu 14.30. Topik teks argumentasi semester ganjil, bahasa pengajaran bahasa Indonesia kelas 11. Komponen keterampilan. Guru sudah cukup baik dalam memusatkan perhatian, merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, serta membuat rangkuman bertahap. Kemudian, guru sudah baik dalam memperjelas masalah atau urunan pendapat seperti memparafrase, merangkum, menggali, serta menguraikan secara detail. Kemudian, guru sudah sangat baik dalam menganalisis pandangan siswa seperti menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan meneliti alasannya. Guru sudah baik dalam mengingatkan urunan siswa, menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sangat hangat dibicarakan, serta menunggu dan memberi dukungan. Kemudian, guru sudah sangat baik dalam meneliti, dalam menyebarkan kesempatan berpartisipasi seperti meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghentikan melarang monopoli. Kemudian, guru sudah baik dalam menutup diskusi dengan meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, serta menilai. Sekian, terima kasih.